di bab 2. Alhamdulillah. Di bab 2 ini kita akan membahas semua tentang isim yang ada dalam tasrif. Tentang isim yang ada dalam tasrif, pecahan kata. Pecahan kata kalau kita tasrif, misalnya kita tasrif doroba. Dari doroba ini kalau kita pecahkan, itu ada namanya isim dan ada fi'il. Ada isim, ada apa? Fi'il. Fi'il semuanya kita sudah ambil. Sekarang ini sisa isim. Sisa isim. Ada berapa isim yang kita akan pelajari? Ya, maka dilihat dari pecahan tasrif. Ya, kalau kita pecahkan kata ya, jadi satu kata itu bisa dipecah. Dan pecahannya itu pakai kaidah semuanya. Maka ini yang membuat kita cepat belajar nanti menghafal bahasa Arab karena dari pecahan. Anggaplah kita dapat kata kataba. Ini kataba bisa dipecah lagi menjadi yaktubu. Yaktubu. Bisa menjadi katban. Ya, bisa menjadi katibun. Iya, bisa menjadi maktubun. Ya. Maktubun. Bisa menjadi uktub. La taktub. Iya. Maktabun. Ya, maktabun. Miktabun. Ya, kutiba. Yuktabu. Jadi setiap satu kata bisa begini pecahannya. Ini kan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi setiap kata ini namanya pecahan dasar. Dari dasar ini nanti bisa lagi dipecah. Kataba bisa terpecah. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabat, katab terus. Katabta, katabtuma, katabtum. Bisa lagi dipecah. Sama dengan ini juga. Ini juga bisa dipecah. Paman ini namanya pecahan dasar. Pecahan dasar. Semua kata bisa pecah menjadi ini. Dan pecahan ini cuma ada dua bentuknya. Cuma ada fi'il, isim. Paham ini? Fi'il, ya, kataba. Sudah kita pelajari ini? Sudah. Fi'il madhi. Yaktubu, fi'il mudhari. Sudah kita pelajari? Sudah. Kita cari dulu semua fi'il. Katban, fi'il ini bukan? Bukan. Makatibun. Bukan fi'il? Bukan. Karena kalau ditanwin, kan alamat isim adalah apa? Tanwin. Jadi kalau ada tanwin, maka bukan fi'il. Jadi katban bukan fi'il. Katibun bukan. Maktubun bukan. Uktub fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il amr. Ini sudah? Sudah. La taktub. Ini juga fi'il, cuma ditambahkan la larangan, la nahi, menjazem. Sebenarnya ini tidak dimasukkan dalam tasrif, cuman karena kita di Indonesia sudah masukkan, saya terpaksa masukkan. Kan ini tidak masuk dalam tasrif. Ini sebenarnya urusannya siapa ini? Nahwu. Tidak ada dalam pembahasan, tidak dibahas dalam tasrif. Kan ini la nahi, fi'il mudhari, kemasukan la nahi. Cuman karena sudah ada dalam tasrif, orang terbiasa, terbawa, ya kita jangan juga menyelisihi. Kita masukkan saja dalam apa? Tasrif. Walaupun ini bukan hal pecahan kata yang baru. Ini sebenarnya fi'il mudhari kemasukan la nahi yang ada di pembahasan nahwu. La nahi tugasnya apa? Menjazem. Makanya fi'il mudharinya dijazem. La taktub. Cuman mereka masukkan karena ini namanya fi'il nahi. Ya, fi'il juga namanya kan? Namanya fi'il apa? Fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Yaitu fi'il yang kemasukan la nahi. Aduh, dipahami ini. Jadi ini fi'il, ini juga gugur karena fi'il. Maktabun, miktabun, kutiba. Fi'il. Sudah ini? Fi'il apa namanya? Madi, majhul. Sudah.
Yuktabu. Fi'il apa? Mudhari, majhul. Sudah. Itu sudah semua. Berarti yang kita bahas sekarang ini katban, katibun, maktubun, maktabun, maktabun, miktabun. Itu yang kita akan bahas di sini. Karena pecahannya itu ada fi'il, ada isim. Berarti sisa pembahasan kita di bab ini adalah 1, 2, 3, 4, terus 5. Hah? Apa? Oh, yang ini. Yang ini. Berarti ini yang kurang tadi. Berarti ini 3. Ya, ini 4. Ini 5. Ini 6. 6. Ini yang kita akan bahas di bab isim. 6 pecahan kata. Anda paham ini? Nanti akan ada koedah. Katban. Kenapa bisa jadi katban? Nah, katibun. Kenapa jadi katibun? Nah, itu kata, Pak. Ini semua pakai koedah. Tidak sembarang dibuat. Dan yang anehnya, tidak ada di kamus ini. Pakai koedah cara buatnya. Makanya kalau orang percakapan, dia akan hafal satu-satu ini. Padahal dia cuma satu kata. Ini dipecahkan. Kalau orang nahwu sorof, dia tahu. Ini tidak perlu dihafal semuanya. Cukup hafal kata bahasa saja. Semuanya ikut. Karena maknanya sama ini. Lihat terjemahannya. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Katban tulisan. Katibun penulis. Maktubun ditulis. Uktub tulislah. La taktub jangan tulis. Maktabun tempat menulis. Maktabun waktu menulis. Miktabun alat menulis. Kutiba telah ditulis. Yuktabu telah sedang atau akan ditulis. Jadi kata dasarnya itu saja. Anda paham ini? Jelas itu? Setiap kata bisa jadi begitu. Doroba bisa. Doroba yadribu dorban. Doribun madrubun idrib. Latadrib. Madrobun madrobun midrobun duriba yudrob. Paham itu? Jelas itu? Jelas ini? Jelas kan? Ini kita akan pelajari. Berapa? 6. Sedikit itu 6. Alhamdulillah. Kita masuk. Ini gambaran yang kita akan pelajari. Gambaran yang kita akan pelajari. Jadi tidak banyak. Sedikit saja. Tinggal hitung. Jangan Tommy hitung lembarannya, lihat. Iya. Sabar ini. Akan selesai ini buku. Iya. Sama dia sudah begini. Iya. Akan selesai. Insya Allah. Iya. Lihat. Bab isim. Bab 2 isim. Iya, isim di sini jangan sampai antum pahami seperti di nahwu. Tidak sama dengan pembahasan nahwu. Kalau nahwu yang dibahas alamat isim, jenis isim, tidak. Ini maksudnya adalah pecahan-pecahan yang terdapat padanya apa? Isim. Anda paham ini? Ini yang dia bahas. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak disertai oleh waktu. Sudah kita ambil juga ini di nahwu. Dalam pecahan tasrif terdapat padanya beberapa jenis isim. Karena tadi di papan anak sudah kasih tahu antum berapa tadi jenis isim? Ada berapa? 6. Anda paham ini? Dalam pecahan tasrif ada beberapa jenis isim. Nanti kalau antum mengajar kalau bisa begitu dulu. Nah, ditulis dulu bahwa pecahan itu dalam pecahan itu ada isim. Ada berapa isim? Nah, itu. Iya. Nanti ini semua ini ada namanya nih. Yang isim itu ada namanya semuanya. Kita akan bahas. Yang pertama, masdar. Yang pertama adalah apa? Masdar. Apa itu masdar? Iya, masdar adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu. Karena dia kan isim, berarti pasti kosong dari waktu. Kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu. Dan berada pada urutan ketiga dalam tasrif. Coba lihat itu, coba lihat di papan tadi. Kata bayak tubuh katban katibun, mana masdar? Hah? Katban yang berada di urutan ketiga itu namanya apa? Masdar.
Jadikan kataba fi'il madi. Yaktubu fi'il mudhari. Katban masdar. Paham gak ini? Dia penunjukan artinya, maknanya menunjukkan atas kejadian. Makanya Anda terjemahkan tadi tulisan. Jadi katabat telah menulis, yaktubu sedang menulis, katban tulisan, kejadiannya dia. Tidak ada waktunya, tidak ada telah, sedang, akan, tidak ada. Aduh, seperti doroba yadribu dorban, doribun. Mana masdar? Mana masdar? Dorban. Saya pecahkan lagi kata misalnya fataha yaftahu fathan. Mana masdar? Paham gak ini? Terjemahannya fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka, fathan apa? Membuka. Anda paham ini? Dia ininya menunjukkan atas kejadian, tapi tidak ada waktunya. Kan dia adalah apa? Isim. Sama, doroba yadribu dorban. Mana masdar? Dorban. Apa terjemahannya dorban? Pukulan. Kejadiannya. Pukulan. Tidak ada waktu. Dia berada di urutan keberapa? Ketiga dalam tasrif. Jadi kalau antum pecahkan kata, maka yang ketiga harus masdar. Ya, harus apa? Masdar. Jelas saudaraku? Saril? Diam tangannya sedikit. Iya, nanti terganggu mubar. Iya, jelas ini sudah? Sudah masdar itu siapa? Paham ini? Jadi terjemahannya dasar artinya itu di masdar. Makanya sebagian ulama seperti orang-orang Basro mengatakan dasar pecahan itu adalah masdar, bukan fi'il madhi. Walaupun ulama Kufah, orang-orang Kufah mengatakan pecahan dasar adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena dia yang pertama. Kan kalau kita pecahkan kata, pasti yang pertama adalah fi'il madhi. Tapi sebagian ulama bahasa mengatakan juga, enggak. Kata dasarnya adalah masdar. Kenapa? Karena terjemahannya itu dasar maknanya. Ya kan? Dasar apa? Maknanya. Itu perselisihan, kita enggak usah singgung. Yang penting sekarang kita tahu pecahannya. Paham gak ini? Nggak usah di situ. Itu sekedar ditahu saja. Jelas kan? Masdar. Contoh, nasoro yang suruh nasron. Mana masdar? Dorba yadribu dorban. Mana masdar? Fatah yaftahu fathan. Qatala yaqtulu qatlan. Mana yamna'u man'an. Jalasa yajlisu julusan. Waqafa yaqifu wuquban. Apa? Soma yasumu sauman. Qala yaqulu qawlan. Sona yasunu saunan. Gampang. Masdar itu urutan ketiga. Jelas ini? Siapa yang belum jelas masdar sampai sekarang ini? Sebelum kita masuk di pembahasan berikutnya. Jelas? Jelas? Siapa yang belum jelas? Siapa itu masdar? Karena harus ditahu dulu ini, apa itu masdar. Siapa yang belum jelas? Kasih tahu. Angkat tangan. Tidak ada ya? Saya kasih hadiah. Yang mengaku. Yang mengaku belum jelas. Saya kasih hadiah. Baiklah. Tidak ada. Belum. Nah, ini kan disukun atau tidaknya. Sebentar, saudara. Ini saya mau, kita tahu nggak masdar itu apa begitu? Dah? Iya kan? Kalau dibilang, ainnya disukun atau tidak? Ada koedanya. Dah? Berarti bukan kita nggak paham ya? Berarti nggak jadi hadiah. Iya. Alhamdulillah. Nggak keluar lagi saya punya. Iya. Sekarang apa bentuk-bentuk masdar? Ini yang paling pokoknya bagi pembaca kitab gundul, ini yang paling pokok. Dan bagi orang yang ingin membuat masdar tanpa melihat kamus, ini yang paling pokok. Ini yang paling pokok. Lihat, telah lewat bersama kita bahwasanya fi'il ada sulasi 3 huruf, rubai 4 huruf,
Khumasi 5 huruf. Sudasi 6 huruf. Ini untuk mengingat kembali. Telah lewat bersama kita. Betul nggak? Betul nggak? Udah lewat semuanya? Lewat semuanya? Di otak tidak? Hah? Jangan lewat di otak. Iya. Telah lewat semuanya kan? Alhamdulillah. Dan setiap dari fiil-fiil ini yang telah lewat kita 22 wazan. Iya kan? Ada berapa? 22 wazan. Masing-masing darinya memiliki masdar. Jadi kita harus bahas lagi. Kan setiap fiil telah lewat. Bisa ditasrif dengan itu. Paham? 22. Misalnya akromat. Dah, damdama. 4 asli. Tasrifnya juga begini. Damdama yudamdimu damdamatan. Mudamdimun mudamdamun damdim. La tudamdim. Madum. Mudamdamun. Dumdima yudamdamu. Kan semuanya bisa dipecah. Berarti semuanya punya apa? Masdar. Akroma misalnya. Akroma yukrimu ikroman. Mukrimun mukromun. Akrim. Latukrim. Mukromun, kurima yukromu. Bang Baik, kurang 1 kenapa? Karena ada rahasianya. Karena ketika lebih itu untuk 3. Kalau lebih dari 3, kurang 1 tasrif pecahannya. Paham? Akan kita tahu nanti kenapa bisa kurang. Iya? Anda paham ini? Iya. Jadi jelas ini. Jadi semua, anggaplah yang 6 huruf. Apa 6 huruf? Istighfaro. Istighfaro bisa. Istighfaro yastaghfiru istighfaron, mustaghfarun istaghfir, la tastaghfir, mustaghfarun, ustughfiro yustaghfaru. Semua begitu pecahannya, berarti mengharuskan semuanya punya masdar. Anu paham ini? Jadi masing-masing yang telah lewat itu pasti punya masdar. Sekarang gimana cara buat masdarnya? Iya kan? Karena kalau hafal wazan, ya hanya wazan dihafal. Sekarang kita hafal kaidah membuatnya. Ini fokus kita. Kalau saya fokusnya lebih baik begitu. Kita hafal cara membuatnya. Cara membuatnya. Sekarang lihat. Yang pertama, masdar fi'il sulasi mujarrad. Masdar, jadi judulnya sekarang masdar untuk fi'il sulasi mujarrad. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Yaitu hurufnya 3 asli. Telah berlalu bersama kita bahwa fi'il sulasi mujarrad ada 3 wazan. Betul nggak ini? Betul. Yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Dari wazan-wazan ini ada yang muta'addi dan ada pula yang lazim. Sudah lewat itu? Betul, sudah lewat. Yaitu wazan fa'ala, fa'ila. Ini kalau fa'ala, fa'ila ada muta'addi, ada lazim. Sementara wazan fa'ula pasti lazim. Sudah lewat semua ini? Sudah lewat. Anak cuma mengingatkan kembali. Iya kan? Jelas ini? Semua begitu. Maka sekarang masuk. Adapun rincian masdarnya. Itu terpengaruh sekali, berguna sekali. Itu tahu lazim dan muta'addinya. Adapun rincian masdarnya. Perhatian baik-baik. Masdar fi'il sulasi yang muta'addi. Masya Allah. Masdar fi'il sulasi yang muta'addi. Jadi nanti itu antum tasrif masdar. Itu enggak pikir lagi. Ini masdarnya apa? Enggak. Pikir masdarnya ini muta'addi enggak? Ini kata. Masdar fi'il yang muta'addi. Yaitu bab fa'ala dan fa'ila. Karena tidak ada fa'ula. Maka fa'lan. Ini tadi yang ditanya oleh Abdillah. Apakah ainnya pasti sukun? Ya kalau muta'addi, kita sukun, sikat, lurus. Anu paham? Jadi, fa'ila ataupun apa? Fa'ila ataupun fa'ala. Yang penting muta'addi. Maka masdarnya fa'lan. Nggak usah repot-repot. Langsung. Misalnya, doroba. Yang antum pikirkan muta'addi atau lazim? Doroba. Muta'addi atau lazim? Hah? Masdarnya? Pastikan fa'lan. Berarti apa masdarnya? Qatala. Yang antum pikir muta'addi atau lazim, langsung buat masdar. Tidak perlu buat lagi mudhari. Jadi itu tasrif nanti jadinya. Tidak perlu antum urut. Karena masing-masing kita sudah punya kaidahnya. Iya kan? Coba. Qatala.
Qatala. Mana'a. Mana'a. Nasoro. 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 Jelas berarti? Jelas. Demikian pula kalau dia fa'ila. Kalau muta'addi. Sami'a. Sami'a. Hah? Sami'a. Jelas berarti? Syariba. Itu asalnya. Syarban. Walaupun datang juga bahasanya surban. Kan itu kan lain. Sama ya. Alima. Enggak. Asalnya alman. Karena muta'addi. Kalau menyelisi itu maka simai. Didengar dari orang Arab bahwa mereka kasroh huruf ainnya. Gitu caranya. Asalnya alman. Tapi orang Arab bilang apa? Ya antum, apa yang keluar dari koedah itu maka namanya syad. Syad itu keluar daripada koedah tapi datang dari orang Arab. Paham maksudnya? Mereka bilang simai. Jadi yang keluar dari koedah ini adalah simai. Kadang sebagian orang bilang masdar fi'il sulasi mujarrad liha kamus. Tidak. Sudah diteliti oleh para ulama. Itu dulu. Sekarang kita orang sekarang. Yang hidup setelah terjadi penelitian. Jadi masdar sulasi ingat baik-baik. Salah kalau dibilang simai. Tidak. Masdar sulasi kiasi. Kalau ada yang keluar dari asal baru kita bilang apa? Simai. Begitu. Itu dikatakan oleh Ibnu Malik, bukan saya. Maksudnya Ibnu Malik pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Antum jelas ini. Oh, dapat kata begitu wazannya. Kata apa saja antum mau. Khoroja. Pikir, muta'addi atau mulazim? Khoroja. Muta'addi atau lazim? Bisa khorojan? Nggak bisa, jangan coba-coba. Jalasa. Jadi sekarang antum pikir, ini muta'addi atau lazim? Jalasa. Nah, berarti bisa fa'alan? Begitu caranya. Jadi ini bukan hanya, masalah gini. Selama ini kan kita tasrif cetakan wazan. Kalau kita bilang, fa'ala yaf'ulu fa'alan. Kita hafal. Ternyata, cocok kalau nasoro. Nasoro yang suruh nasron. Khoroja. Khoroja yakhruju kurujan. Kenapa bisa? Saya sudah hafal fa'alan. Nah, itu bingungnya. Tapi kalau kita hafal teori, tidak ada bingungnya. Tidak ada bingungnya. Jelas berarti ini masalah? Ini alhamdulillah langsung dua tapi muta'addi. Lihat di contoh di buku Nasoro. Contohnya Nasoro yang suruh. Lihat. Anak bahkan tidak buat lagi fi'il mudhari'nya. Karena tidak ada kaitan lagi dengan fi'il mudhari'. Karena bisa langsung buat fi'il amr. Yang buat masdar. Lihat. Nasoro. Doroba. Fataha. Akala. Fahima. Amina. Sami'a. Hamida. Selesai masalah. Dah, jelas ini? Iya, alhamdulillah. Makanya saya bilang ngajar bukuku ini yang bagus. Alhamdulillah. Bukan berarti buku orang lain tidak bagus, tapi ya supaya antum tengok-tengoklah sedikit. Iya. Anda paham ini? Iya. Terus yang kedua, masdar bab fa'ala yang lazim. Ini tadi dirinci lagi. Bagaimana kalau lazim tadi itu langsung fa'ala fa'ila yang muta'addi. Kalau lazimnya dirinci masing-masing. Masdar fa'ala yang lazim. Karena kalau fa'ila yang lazim lain lagi. Kan sudah kita ambil dulu. Fa'ila yang lazim itu ada beberapa kata yang menunjukkan bahagia atau sedih, kosong atau penuh. Kan gampang dia. Kan hanya beberapa kata yang lazim. Sekarang fa'ala dulu. Masdar fa'ala yang lazim adalah fu'ulan. Enggak usah takut. Masdar fa'ala yang lazim adalah apa? Fu'ulan. Jadi kharaja yakhruju. Nah, kharaja yakhruju. Jalasa yajlisu. Waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu. Jelas ini. Qa'ada yaqudu. Hah? Mudah. Nah, walaupun gundul juga antum sudah hafal harokatnya. Karena itu adalah masdar, tidak keluar dari cetakannya. Jelas ini? Kemudian dikecualikan beberapa kata. Khusus kata fa'ala. Ini namanya simai. Dikecualikan beberapa apa? Kata. Pertama fi'il ajwaf.
fi'il ajwaf walaupun dia lazim tidak ikut fu'ulan. Paham? Tahu fi'il ajwaf? Apa itu fi'il ajwaf? Fi'il yang huruf ilahnya di mana? Di ainnya. Di ainnya. Anda paham ini? Jadi kalau fi'il ajwaf yang berwazan fa'ala, seharusnya kan kalau lazim maka dia apa? Fu'ulan. Tapi dikecualikan. Khusus fi'il ajwaf, maka kebanyakan masdarnya berwazan fa'alan atau fi'alan. Jadi dua. Makanya antum dapat qala yaqulu qaulan atau kialan. Aduh, paham ini? Jelas ini. Jadi dia dikecualikan. Seharusnya kan fu'ulan, tapi di sini enggak. Aduh, paham pengecualiannya? Ini penelitian namanya, Masya Allah. Kita tinggal ambil saja. Kebanyakan masdar yang berwazan fa'alan atau apa? Fi'alan. Walaupun lazim. Pokoknya lazim atau muta'addi. Kalau fa'alan, kalau fa'ala, terus dia fi'il apa? Ajwab. Jangan takut. Lain dia. Dia bisa dua. Bisa fa'alan atau apa? Fi'alan. Lihat. Koma yakum, koma, kauman atau kiaman. Nama, nauman atau niyaman. Soma, sauman atau siaman. Semua begitu. Paham gini? Khofa, khaufan atau khiyafan. Antum bisa paham ini? Pokoknya antum bilang saja, pilih salah satu enggak apa-apa. Antum langsung bilang khaufan, fa'alan, enggak salah. Antum bisa paham ini? Coba antum bikin satu saja. Sona, saunan atau sianan. Pokoknya datang dalam seperti itu masdar. Itu adalah apa? Masdar. Itu yang pertama yang dikecualikan. Yang kedua, kata yang menunjukkan atas penyakit. Itu masih fa'ala ya, fa'ala. Kalau fa'ala, wazannya fa'ala fil madinya dan menunjukkan atas penyakit, maka masdarnya berwazan fu'alan. Jadi khusus penyakit, bukan fa'lan dan bukan fu'ulan, tapi fu'alan. Contoh, sa'ala, su'alan, soda'a, atosa. Ini semua penyakit ini. Aduh, paham ini? Jelas ini? Ini semua maknanya apa? Penyakit. Yang ketiga yang dikecualikan, kata yang menunjukkan atas sesuatu yang berbolak-balik atau goncang, maka berwazan fa'alanan. Fa'alanan. Antum paham ini? Jadi bukan fa'alan atau apa? Fu'ulan. Kan seharusnya kan kalau muta'addi fa'alan, kalau lazim fu'ulan. Tapi kalau kata itu menunjukkan atas sesuatu yang berbolak-balik atau goncang, maka dia berwazan apa? Fa'alanan. Lihat, gola, golayanan. Gola, mendidih. Ya, mendidih. Golayanan, toro, toyaronan, jala, jawalanan. Antum paham ini? Jelas ini? Jelas ini? Jadi fa'alanan. Yang berikutnya, yang keempat, yang dikecualikan dari bab fa'ala, dari yang lazim ataupun muta'addi, kata yang menunjukkan atas suara. Kalau kata itu terjemahannya terkait dengan suara, terkait dengan apa? Suara. Suara apapun. Suara orang, suara hewan. Pokoknya yang penting terkait dengan apa? Suara. Maka wazannya adalah fu'alan atau fa'ilan. Dua. Padahal tadi kan kalau dia fa'ala, bisa fa'alan atau apa? Fa'alan atau fa'alan atau fu'ulan. Paham? Kan itu dasar itu. Dasarnya itu fa'alan atau fu'ulan. Ini dikecualikan. Kalau dia menunjukkan atas suara, maka wazannya fu'alan atau fa'ilan. Seperti awa, uwaan. Suara anjing. Ini suara anjing kan? Au. Iya, Anda paham? Kalau mau tahu artinya di kamus di belakang. Kan ada di kamus ini. Di belakang ada arti setiap kata yang telah lewat ini. Ada di ujung buku. Nanti bisa dilihat sana artinya. Ana sudah bawa ke sana semua artinya kalau disorof. Sengaja Ana disorof tidak terjemahkan kosakatanya. Karena sudah ada semua di belakang. Iya. Kalau di nahwu kan butuh terjemahan per kalimatnya. Makanya Ana terjemahkan. Anda paham ini? Lihat. Sorokho, surohon. Sago, sugoan. Sahala,
sahilan, za'aro, za'iron, nakko, nakikon. Ya, yang kelima yang dikecualikan. Kan ini yang dikecualikan ada 6. Yang kelima, kata yang menunjukkan atas bepergian atau berjalan, maka wazannya fa'ilan. Jadi bukan fa'alan dan fu'ulan, tapi fa'ilan. Contoh, damala, damilan, rohala, rohilan. Yang terakhir, yang dikecualikan, kata yang menunjukkan atas ketidaksukaan atau penolakan, maka berwazan fi'alan. Wazannya apa? Fi'alan. Contoh, aba, ibaan, naparo, nifaron, abako, ibakon. Paham gak ini wazannya? Fi'alan. Ini yang dikecualikan, dan ini sedikit kosakatanya. Yang paling inti berarti kesimpulan kita sekarang, karena sudah selesai wazan fa'ala, yang masih tersisakan masih fa'ila yang lazim. Itu nanti kita simpulkan besok. Sekarang yang fa'ala sudah habis berarti. Fa'ala, fa'ala. Kalau dia muta'addi, fa'lan. Kalau dia lazim, fu'ulan. Kecuali berapa kata? Berapa? 6. Ini sedikit yang dikecualikan. Kata yang menunjukkan atas penyakit. Kata yang menunjukkan fi'il ajwaf. Pertama itu. Kata menunjukkan atas penyakit. Kata yang menunjukkan sesuatu yang berbola balik atau goncang. Kata yang menunjukkan atas suara. Kata yang menunjukkan atas bepergian. Kata yang menunjukkan atas ketidaksukaan atau penolakan. Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan dia. Insyaallah kita lanjut lagi besok.